Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
Mari jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita siapkan hati. Kita mau menaikkan doa, ucapan syukur, syafaat kita kepada Tuhan. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. Sungguh Engkau baik Tuhan Yesus. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih kami ada di akhir penghujung 2025. Di bulan yang terakhir ini Tuhan. Tuhan Yesus, terlalu banyak kasih dan kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kasih setiamu tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami melepaskan damai sejahtera Tuhan turun buat bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia. Damai sejahtera atas negeriku dan bangsaku. Dan kami percaya Tuhan, satu saat kelak kami akan melihat setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas kami semua. Terima kasih buat setiap orang-orang percaya yang duduk di pemerintahan. Kami bersyukur juga untuk Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran sebagai wakilnya. Para jajaran menteri dan seluruh yang terlibat Tuhan dalam pembangunan bangsa ini. Biarlah Tuhan mengurapi dengan pengurapan sehingga Indonesia diangkat derajatnya. Dan lahir dari Indonesia orang-orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus buat gerejamu CK7 GBI PRJ. Terima kasih buat gembala sidang kami Pak Niko yang sebentar juga akan menyampaikan pesan firman-Mu. Dan biarlah ada urapan Tuhan yang dahsyat yang menyembuhkan. Sebab kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kelepasan yang ilahi, kesembuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang terlewat di tempat ini. Semua mengalami Tuhan. Dan urapi hamba-Mu Tuhan, kesehatan hamba-Mu Tuhan pelihara dan jagai. Juga Gembala CK7 Dr. Yanto ya Tuhan, kami berdoa biar semakin hari hamba-Mu semakin sehat, semakin hari semakin kuat ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk generasi muda, generasi Yeremia. Anak-anak muda yang ada di tempat ini dan di lantai 9 relay. Mari angkat tanganmu. Terimalah ya Tuhan Yesus. Anak-anak muda yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Menjadi dampak bagi gerejamu. Menjadi kota ya Tuhan. Berdampak bagi negara ini ya Tuhan. Di marketplace kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar lahir anak-anak muda yang cinta Tuhan. Anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan. Untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kami yang datang membawa ucapan syukur dan sukacita kami akan mengalami kesembuhan, akan mengalami pembebasan, akan mengalami jawaban-jawaban doa. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan buka hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya bahwa hari ini kita akan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan, amin. Kita siap untuk menerima mujizat Tuhan, amin. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Sorakan haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal
Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sungguh indah Engkau Tuhan, sampai bumi berlalu. Yes. Dan habislah aku, Yesusku ajaib bagi. Bertepuk tangan untuk Tuhan. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah nagaku, Yesusku ajaib bagi. Katakan tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah nagaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Berikan sorak-sorai yang panjang untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi engkau yang percaya mujizat terjadi, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Come on. Mari tepuk tangan semua sama-sama. Come on. Hai, hai, hai. Mari sama-sama katakan. Hai, hai. Mari bersama-sama katakan saudara. Yesus, aku percaya. Come on. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Apa? Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Come on. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Mari sambil lambaikan tanganmu. Katakan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Come on, say hallelujah. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Yang percaya katakan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Apa? Kau. Pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Mari sekali lagi katakan. Hai, hai. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Kau. Pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Yang percaya katakan. Say, say. Haleluya, terpujilah Tuhan. 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 Come on, musik memuji Tuhan. Come on. Hai, 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 hai. Saya mau dengar suara sama katakan. Haleluya, katakan. Haleluya, haleluya, terpuji. Saudara, saya percaya hari ini mujizat terjadi, katakan amin. Yang siap menerima mujizat katakan amin. Saya percaya saudara, orang yang menerima mujizat pasti siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Sekarang kita bagi dua. Yang di sini haleluya, katakan haleluya. Katakan haleluya.
Mantap. Yang di sini katakan terpujilah Tuhan. Katakan. Katakan apa? Siap. 1, 2, 3, say. Apa? Apa? Oke. Lihat kanan kiri, katakan lebih semangat lagi, lebih semangat lagi. Katakan, come on, come on, come on. Katakan lebih semangat lagi, lebih semangat lagi. Siap? Saya mau dengar yang siap katakan yes. Yang siap katakan wow. Siap semua ya? 1, 2, 3, say. Mana suara? Apa? Semua terpujilah. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3, say. Mana suaranya? Semuanya terpujilah Tuhan. Say, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi, mari sama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Yang semangat sorakan, yeah. Lihat kiri kanan, katakan semangat memuji Tuhan sama-sama, go. Segala puji syukur, katakan. Segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur, katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Dan kami mau bersorak, lambaikan tangan sama-sama, katakan haleluya. Sorak haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita sorakan haleluya. Sekarang cuma sendiri. Dari baikan pertama katakan segala puji syukur. Sebab dan kami bersorak. Tangannya lambaikan, come on. Bersama-sama nyatakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Bersama Unified Dancer dan para singer, mari kita bersama-sama menari sukacita buat Tuhan kita. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Mari sama-sama kita menari, kamu. Semua jemaat juga menari sama-sama, komor sebelah kiri. Soraklah. Kok. Sorak haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Selamatkan tanganmu. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sorakan haleluya. Sungguh Engkau Allah kami yang begitu dahsyat. Kami bersuka cita karena Engkau Allah yang terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di kesempatan yang baik ini juga kami mau menyambut apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di GBI PRJ. Bisa lambaikan tangan. Oh, ada di sebelah kanan. Di tengah juga dan sebelah kiri juga. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Untuk Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, bisa scan QR Code yang ada di layar untuk mengisi biodata jiwa baru. Dan tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan persembahan kita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan, bisa angkat tangannya, maka teman-teman pengerja dengan cepat akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar maupun di depan bangku Bapak Ibu Saudara, pastikan penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Bila sudah siap, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan kita. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Will you walk by faith, not by sight? Tetap melangkah, walaupun berat, melangkah lagi. Karena peperangan bicara tentang berjaga-jaga. Bukan jadi santai, bukan biasakan, bukan loss begitu saja. Bapa, Kau setia.
Untuk dapat mengikuti ibadah tersebut, silakan booking tiket secara online melalui apps GBI PRJ Grup CK7. Berikut adalah cara booking tiketnya. Buka GBI PRJ CK7 app di handphone Anda dan masukkan nomor handphone Anda. Lalu masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui nomor WhatsApp Anda. Klik lanjutkan. Pilih event dan e-ticket. Klik register. Pilih jadwal ibadah yang Anda inginkan dan klik simpan. Jika Anda ingin menambahkan jiwa baru untuk ikut dalam ibadah, klik tambah. Masukkan nama dan nomor handphone dan pilih jadwal ibadah. Klik Submit Registration. Klik My Ticket untuk melihat tiket Anda dan scan QR event yang sudah disediakan panitia. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu Mandarin Service, Another night, same stars, same grass. Same cozy spot, I like it there. Woogie, don't you ever wonder if our life could be more than just this? More than this? Impossible. No, I mean something exciting, something special. The only special things I see tonight is the rock shaped like a potato. Huh? You just don't get it. I can feel it. Something is in the air. What's Where are they going? I think they're going to see him. He? Oh, yeah. The one that we've been waiting for. The savior. The king. The baby who will change everything. For real? I want to see him too. Come on, let's go and see the Messiah. Oh, that way. Experience the wonder of Christmas with JG Casey. Join us for God's Angels on December 14 at 11 a.m. and 2 p.m. at the Emerald Room. See you there! Terkadang Tuhan memiliki rencana yang lain dalam proses hidup ini. Namun selalu percayalah kepadanya, walaupun kita tidak mengerti. Seperti orang Majus yang diingatkan untuk tidak kembali ke Herodes setelah bertemu dengan Yesus, dan mereka tetap taat dan mengambil jalan lain untuk kembali ke asal mereka. Hikmat Tuhanlah yang menuntun hidup kita untuk menemukan jalan lain, agar kita selalu selaras dengan kehendaknya yang penuh dengan sukacita berlimpah. Mari kita bersama-sama merayakan sukacita tuntunan Tuhan Yesus dalam hidup kita di Christmas Celebration with WOI PRJ pada hari Kamis 11 Desember 2025 pukul 10 pagi. Dengan pujian dan penyembahan serta sharing firman Tuhan oleh Frankie Kuncoro. Dengan tema, Jalan Lain yang Penuh Sukacita. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center, lantai 9, MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Sesuai arahan dari Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa di akhir tahun 2025
dan persiapan memasuki tahun 2026. Dalam doa puasa bersama pada tanggal 8 sampai dengan 13 Desember 2025, 6 hari, dengan pokok doa sebagai berikut. Indonesia, persiapan memasuki tahun 2026, Gereja Tuhan semakin terhubung erat dengan Tuhan Yesus. Perekonomian global, metode Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi, dan lebih banyak masuk dalam menara doa. Doa puasa tersebut wajib diikuti oleh seluruh pengerja dan aktivis, serta jemaat dihimbau. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ, baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di penghujung dari tahun 2025. Dan saya percaya bahwa setiap kita pasti melalui 11 bulan. Dari awal sampai dengan November kemarin. Satu hal Bapak Ibu Saudara, mungkin sebagian dari kita melaluinya dengan air mata. Ataupun dengan pergumulan, dengan ketakutan. Tapi kita tetap masih ada di sini. Dan melalui semuanya itu, kita bisa melihat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu mari saat kita menyanyikan pujian ini, mari ingat kebaikan Tuhan. Bahwa sampai dengan hari ini kita ada, itu semua karena Dia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kau jadikan kami berharga ya Tuhan. Dengan apa kami dapat membalas selain kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Setiap kebaikan yang Kau nyatakan ya Tuhan Yesus lebih dalam dari lautan. Untuk setiap berkat yang Kau limpahkan buat kami. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, jadi biji matamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari naikkan setiap puji dan sembah buat Allah kita. Terima kasih kami bersyukur sampai hari ini kami ada. Semuanya karenamu. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Usyakaya bala 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 bala. Syukara bala 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 bala. Usyakaya bala 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 bala. Tiara nana mayase. Kuliara tanah narasu. Tiara tanah mayase. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari lebih lagi nyatakan. Siapakah aku ini? Boleh sambil angkat kedua tangan kita nyatakan. Siapakah aku ini? Engkau berkati setiap kami ya Tuhan. Kau jadikan kami yang paling berharga Tuhan Yesus. Lord Jesus. Selain puji. Boleh sekali lagi yuk kita nyatakan. Siapakah aku ini? Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jadi biji matamu. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Selain puji dan sembah kami, selain pujian dan sembah kami ya Tuhan, puji dan sembah kami, selain puji dan sembah kami. Semuanya karena-Mu, sampai hari ini kami ada. Semua hanya karena-Mu, kami tetap kuat karena
kami masih hidup semua karena kebaikan-Mu. Kami masih ada hari ini, semua hanya karena-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Engkau hadir di sini ya Yesus. Engkau Allah yang setia Yesus. Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakit kami Tuhan. Pulihkan hidup kami ya Yesus. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat
been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kau yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Come on, say your goodness, oh God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I'm surrendered now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Mari yang percaya angkat tanganmu, katakan sama-sama, come on, say. All my life you have been faithful. Amen, amen. All my life you have been so good. Amen. Every breath that I am able, I will sing of the kau yang merasakan kebaikan Tuhan, dengan suaramu yang lantang katakan all my life, come on. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, say all my life, come on. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari katakan bersama saya, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Katakan lagi, I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life, you have been faithful. All my life you have
so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari sembah Dia. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, jangan diam. Katakan haleluya. Haleluya. Sembah. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Berbahasa roh. Jesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan kanan di dada kita kepada saya, kepada saya, kepada saya. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu sedang menaruh tangan mereka di dada mereka. Mereka sedang merasakan kasih-Mu ya Aba. Engkau mengasihi kami semua. Engkau melihat keadaan mereka satu persatu. Mereka datang dengan bermacam-macam masalah. Mereka datang dengan bermacam-macam persoalan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Jamah ya Tuhan, jamah. Jamah satu persatu ya Aba. Jamah mereka, jamah mereka, jamah mereka. Mereka akan pulang dengan keadaan tidak sama pada waktu datang. Oh Yesus, jamah ya Tuhan, jamah ya Tuhan. Saat ini Engkau sedang menyembuhkan yang sakit. Engkau sedang membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau berikan pengharapan yang baru bagi yang datang di keadaan putus pengharapan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik pada kami semua. Bapa, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagiku. Terima kasih Bapak, terima kasih
Sekarang berbicaralah pada kami ya Allah, melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu, mendengarkan pesan-pesan-Mu. Dalam nama Yesus yang berdoa, bersama-sama katakan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan, haleluya, 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 Jesus, Jesus, haleluya, oh Jesus, 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 yes, Jesus, haleluya, 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 Jesus, 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 dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya akan berbicara tentang sesuatu yang menjadi pesan Tuhan yang sangat kuat akhir-akhir ini. Yaitu tentang tahun 2033. Katakan bersama saya, tahun 2033. Tahun 2033. Ada apa dengan tahun 2033? Tahun 2033 itu sebenarnya itu adalah peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan ke sorga, peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000 dan peringatan 2000 tahun dimulainya amanat agung. Sebenarnya ini. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan berbicara kepada gerejanya di seluruh dunia. Dan dalam tempo yang sekejap, tahun-tahun terakhir aja, tiba-tiba gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia mendapatkan visi yang sama. Yaitu target untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara kalau tanya itu amanat agung itu apa? Ayatnya di Matius 28 ayat 18-20. Intinya, murid harus memuridkan orang lain. Itu amanat agung. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini itu sedang menyebar kemana-mana berita ini. Dan yang luar biasa, saudara harus tahu, mungkin ada yang baru pernah dengar, belum pernah dengar, tapi hari ini saudara sudah mendengar. Target untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Yang percaya katakan amin. Oh, luar biasa. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Tuhan Yesus menjawab. Ditanya murid-muridnya, dia jawab. Salah satunya terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Ayo kita baca. Ini. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, kalau saya bisa dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, sesudah itu barulah Tuhan Yesus datang kembali. Saudara bersuka cita Tuhan Yesus datang kembali.
Ada berapa banyak yang bersyukur? Wow, ini jemaat di sini luar biasa, sekali. Wow. Saudara, kalau amanat agung sudah selesai, sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Nah, kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, beberapa tahun. Tapi yang jelas saya memberitahu, tidak akan lama. Kenapa saya berani berkata begitu? Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saudara, goal kita sebagai orang percaya itu adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29, itu ayatnya. Saudara dikasih Tuhan. Kemudian goal kita adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Itu artinya murid, menjadi murid. Kalau boleh saya tanya, ada berapa banyak murid di tempat ini? Wow, coba ada yang ragu-ragu sebentar saya tanya. Ada berapa banyak murid di tempat ini? Wow. Ini jemaat ini luar biasa Bang ini. Wow. Kan, luar biasa. Sekali lagi murid katakan wuh. Murid, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Tugas utama seorang murid tanpa melihat profesi Anda sebagai apa, itu adalah menyelesaikan amanat agung. Katakan amin. Saudara harus memuridkan. Hanya murid yang bisa memuridkan. Berarti saudara yang bisa memuridkan orang lain. Di mana saja. Teman, orang tua, di marketplace. Di mana saja. Jadikan mereka murid. Saudara juga murid. Saudara mau jadi murid. Bagaimana Pak saya bisa jadi murid? 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata. Ayo baca. 1, 2, 3. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada berapa banyak yang percaya pada Tuhan Yesus? Saudara tahu? Kita wajib, bukan pilihan. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, otomatis kita menjadi serupa dengan gambarnya. Otomatis kita jadi murid. Jadi seorang murid itu apa? Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya boleh tanya sekali lagi, setelah melihat ini, ada berapa banyak murid di tempat ini? Wow, masih angkat tangan seperti tadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, ini luar biasa nih. Berikan tepuk tangan lebih keras lagi. Saudara, kalau memang benar tahun 2033 amanat agung selesai, targetnya kan itu kan. Kalau memang benar, sesudah itu, nah itu gak ada seorang pun yang tahu kapan selesai. Kapan Tuhan Yesus datang kembali? Tapi yang jelas tidak lama. Saudara, apa arti pesan Tuhan hari ini kepada kita semua? Kita harus bersiap-siap. Saya berdoa, kalau murid itu mereka yang masuk surga. Kalau bukan murid gak masuk surga. Saya beritahu, kasih tahu. Hanya murid yang masuk surga. Bukan pokok namanya saya Kristen masuk. No, murid Tuhan Yesus. Artinya saudara dan saya sungguh dengan Tuhan. Hari ini saya tahu ini bukan waktunya untuk main-main. Yang jahat bertambah jahat, silakan. Tapi yang kudus harus bertambah kudus. Wah ini. Terus tepuk tangan lebih keras lagi. Orang-orang kudus luar biasa.
Saudara, saya itu janji sama Tuhan. Tuhan, saya mau habis-habisan melayani Tuhan sampai tahun 2033. Tadi saya ketemu dengan Dr. Yanto. Kita janji, Dr. Yanto, kita sampai tahun 2033 sama-sama. Tapi bukan hanya kepada dokter, pada kita semua. Saudara mau menyelesaikan amanat agung sampai tahun 2033. Nanti setelah itu dia datang kembali. Wow, dia di awan-awan. Nama kita dipanggil. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Pada waktu nama kita dipanggil, Niko, Yanto, Willy, Olivia. Saudara jawab apa? Saudara akan jawab apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Wow, serem membayangkan nggak waktu nanti kita ketemu dengan dia? Alkitab katakan apa? Kita yang akan diangkat, tubuh ini akan dirubah dalam sekejap dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Dan bersama-sama dengan mereka yang sudah meninggal, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Yang murid, kita bersama-sama dengan mereka, kita akan diangkat. Mungkin pada waktu itu cara pengangkatannya seperti Tuhan Yesus naik ke surga. Pelan tapi pasti, atau besok saya nggak tahu. Tapi yang jelas nanti kita sama-sama, jangan lupa saling melambaikan tangan ya. Mungkin saudara, Mani kamu? Oh iya, siapa? Siapa? Lupa, itu Pak yang tanggal 7 Desember sama Bapak kebaktian di PRJ itu. Wow. Haleluya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Wow. Saudara, waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah masuk di bulan Desember. Ini bulan Natal memang. Ini bulan Natal. Kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, namanya siapa? Yesus. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, gue kasih Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Pertanyaannya, ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus lahir ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tempatnya di mana? Neraka. Jangan ragu-ragu. Tempatnya di mana? Neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan.
Di sana terdapat kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratapan dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan selama-lamanya oleh api dan belerang. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Kita kalau mengingat Natal, saudara harus ingat, Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Engkau datang untuk menyelamatkan saya. Ini berita ini yang saudara harus bawa keluar. Untuk memuridkan pertama-tama, jadikan mereka bertobat. Harus bertobat. Setelah itu jadikan murid. Yang saudara harus bawa berita ini. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari saya lanjutkan. Bagaimana caranya Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab katakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Yesus tidak berdosa. Tapi Dia dibuat menjadi dosa. Tadi dikatakan, upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan Yesus harus mati. Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara, menggantikan saya. Dia harus mati. Saudara, kalau saya ingat, saya terus katakan cara mati Tuhan Yesus sangat-sangat tidak manusiawi. Sangat-sangat tidak manusiawi. Saudara, pada waktu orang-orang Yahudi berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus harus disalibkan. Langkah awal daripada penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka. Tuhan Yesus ditalikan pada sebuah tonggak dengan posisi demikian. Di kanan kirinya ada dua algojo yang pegang cambuk. Ujung cambuk dari potongan tulang dan potongan besi. Setiap kali cambuk dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran. Darah bercucuran. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Ingat, Tuhan Yesus selain 100% Allah, dia juga 100% manusia. Seperti kita. Dia berteriak-teriak kesakitan. Darah bercucuran. Sudah selesai? Belum. Kepalanya diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya. Wow, sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Selesai? Belum. Tangannya dipaku di kayu salib. Kakinya dipaku di kayu salib. Saya kalau lihat gambarnya, waduh, bayangkan sakitnya luar biasa. Darah bercucur. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Saudara, pada waktu itu dia sangat menderita. Dia sangat menderita untuk kita. Merasa sesak luar biasa. Ada cairan yang menekan jantungnya. Orang yang lalu lalang, imam kepala, orang Farisi, bahkan salah satu penjahat di sebelah menghujat dia. Lahir batin penderitaan Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, ku kasih Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Kenapa tidak dengan cara yang mudah? Penggal kepala selesai, betul? Penggal cek selesai. Tapi kenapa mengalami proses yang begitu panjang
Sangat menyakitkan, darah bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Kenapa? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa kita semua, saudara, dosa saya. Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Alkitab katakan, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Ada yang membutuhkan kesembuhan. Ada yang membutuhkan kesembuhan. Saya mau beritahu pada saudara, kalau nanti saudara pulang dari tempat ini, engkau sembuh. Saudara harus ingat, kesembuhan itu karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ngasih kesembuhan. Dokter dipakai, tapi yang ngasih kesembuhan Tuhan Yesus. Kalau dia bilang jangan sembuh, dokter manapun gak mungkin bisa. Dokter Yanto tahu itu. Iya, yang ngasih. Tapi untuk kesembuhan saudara dan saya, untuk penderitaan yang saudara alami dan saya, dia harus mati dengan cara demikian. Itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan, itu berita Natal. Dia mau menyembuhkan. Ada berapa banyak yang membutuhkan kesembuhan? Ada berapa banyak? Kesembuhan saya percaya bukan hanya secara fisik, mental, keluarga, ekonomi. Ada berapa banyak yang membutuhkan kesembuhan? Saya percaya semua. Hari ini saya berdoa, kau pulang dari tempat ini, saudara disembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan buat dia. Tiada mustahil bagi. Terlalu tinggi, dia naikkan. Tiada mustahil bagi dia. Tiada mustahil bagi dia. Agak perkasa, penasehat dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuasa-Nya. Tiada mustahil bagi. Mari, makin berdiri. Tiada, katakan sebelah kanan kirinya. Gagah perkasa, penasehat dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi dia. Katakan pada sebelah ini. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi dia. Terus. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi dia. Haleluya, haleluya, haleluya. And all about you, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you.
It's all about you. It's all about you, Jesus. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hurrah basara bakana mara bara bara baya. Hurrah bala bakara bala 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 bala. Horiana la bala bala. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Tuhan, kamu berdoa buat anak-anakmu yang membutuhkan kesembuhan. Angkat tangan. Kau lihat tangan-tangan mereka. Sembuh dalam nama Yesus. 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 Sembuh. 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 Jesus. Jesus. Holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, 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 worthy is the Lamb. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan. Jesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Tundukkan kepala. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Ini adalah tahun yang terakhir, tahun 2025. Kalau ada dosa yang selama ini engkau belum selesaikan dengan Tuhan, dan sekarang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Ampuni.
Ampuni ya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Jesus. 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 Oh Jesus. Oh Jesus. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Bapak, curahkan pengurapan-Mu buat kami semua ya Abah. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua. Sekarang terima pengurapan Tuhan. Taruh tangan di kepala kita masing-masing. Terima, 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 terima. Terima, 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 terima. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Jesus, Jesus, Jesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan,
pulang ke tempat masing-masing. Berkatilah mereka ya Tuhan. Masuk tahun 2026 berkati pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, kesehatan, sekolah mereka. Bila apa saja yang dikerjakannya, semuanya berhasil. Sekarang pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anaknya Tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan, Amen. Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Jesus, Jesus for everyone, Jesus for everyone, Jesus for everyone. Oh, everybody say praise, come on. Praise the Lord. Dengan demikian selesai sudah ibadah siang hari ini saudara. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, mereka berkata, "Aduh, kenapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat, dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas." Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 20, "Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya." Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Hal penting yang harus kita mengerti adalah walaupun orang benar dapat menghadapi masalah,
Namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun manusia terkadang tidak setia. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip perkataan terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik. Namun, hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas yang tetap dapat hidup benar di saat berkelimpahan. Mari saudara, terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja. Namun, kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa sadar bahwa keberadaan kita bukanlah hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri dalam kehidupan kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.